Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang Kerajaan Kutai. Nama-nama anggota kelompoknya, yang pertama Agnia Syakira, kedua Agi Saskia, ketiga Alia Nurhaliza, keempat Amanda Dinia Putri, kelima Anika Naura Najwa. Yang pertama akan dibacakan oleh Agnia Syakira. Kerajaan Kutai diketahui sebagai kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Maka tak heran jika sejarah kerajaan Kutai sangatlah panjang. Berbicara tentang kerajaan Kutai Martadipura, satu tokoh yang paling dikenal adalah Mula Warman. Mula Warman adalah raja ketiga yang merupakan penerus dari sang ayah yakni Aswawarman. Semasa pemerintahan Mula Warman, sejarah mencatat bahwa kerajaan Kutai mencapai zaman keemasannya dengan penuh stabilitas dari mulai kehidupan sosial, politik, hingga ekonomi. Selain dicatat sebagai kerajaan tertua di Indonesia, kerajaan tersebut juga dicatat sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Namun, kerajaan tersebut mengalami transisi dalam masa pemerintahannya dari kerajaan Kutai Mula Warman yang merupakan kerajaan Hindu menjadi kerajaan Kutai Kartanegara yang merupakan kesultanan Islam. Latar belakang kerajaan Kutai. Pendiri kerajaan Kutai adalah Kedugaan yang kemudian dikenal dengan gelar Maharaja Kedugaan Anumerta Dewa Warman. Menurut sejarah, Kudungga merupakan seorang pembesar dari kerajaan Champa yang terletak di Kamboja. Pada masa pemerintahan Kudungga belum ada sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Setelah masa pemerintahan Kudungga, pemerintahan kerajaan Kutai dilanjutkan oleh anak Kudungga yang bernama Aswawarman. Aswawarman merupakan seorang raja yang pandai mengatur sistem pemerintahan sehingga diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga raja. Selain itu, Aswawarman juga diketahui sebagai Raja Kutai pertama yang menganut agama Hindu, sebab Kudungga belum menganut agama Hindu dan pada masa pemerintahannya diyakini hanya beberapa sebagian kepala suku. Setelah masa pemerintahan Aswawarman, selain pemerintahan kerajaan Kutai kemudian dilanjutkan oleh anak sulungnya yang bernama Mula Warman. Mula Warman dikenal sebagai Raja Kutai yang membawa kerajaan tersebut pada masa kejayaannya. Pembaca ketiga yang akan dibacakan oleh Alia Nurhaliza. Masa kejayaan kerajaan Kutai. Dari prasasti Yupa dapat diketahui bahwa masa kejayaan kerajaan Kutai berlangsung ketika diperintah oleh Raja Mula Warman. Mula Warman disebut sebagai raja yang baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Waprakejpara. Waprakejpara adalah tempat suci atau keramat yang merupakan sinkretisme antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan Indonesia. Sebagai keturunan Aswawarman, Mula Warman juga melakukan upacara Fratyestoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta Kshatriya. Pada masa pemerintah Mula Warman, upacara penghidupan ini dipimpin oleh pendeta atau kaum Brahmana dari orang Indonesia asli. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan intelektualnya tinggi, karena bahasa Sanskerta bukanlah bahasa rakyat sehari-hari. Selain itu, di bawah kekuasaan Raja Mula Warman, kehidupan
kehidupan ekonomi kerajaan mengalami perkembangan pesat dari sektor pertanian dan perdagangan karena letaknya sangat strategis. Pembaca keempat yang akan dibacakan oleh Anika. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Di tanah Kutai ada dua kerajaan yang bernama mirip namun berbeda, yakni Kerajaan Kutai Martapura yang menganut ajaran Hindu dan Kesultanan Kutai Kartanegara yang sudah memeluk Islam. Setelah sekian lama hidup berdampingan, perselisihan antara dua kerajaan di Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara dan Kutai Martadipura mulai muncul pada abad ke-16 Masehi. Kala itu, Kerajaan Kutai Martapura dipimpin oleh Raja Dharma Setia, sedangkan Kesultanan Kutai Kartanegara berada pada era pemerintahan Aji Pangeran Sinum Panji Mandapa. Muhammad Syarif melalui buku Dari Jahitan Layar Sampai Tepian Pandan, Sejarah 7 Abad Kerajaan Kutai Kartanegara tahun 2018 menerangkan bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara memenangkan perang dan menguasai wilayah Kerajaan Kutai Martapura sejak tahun 1635. Kemenangan tersebut menandai sejarah baru, yakni dengan munculnya Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura yang memeluk Islam. Dengan kata lain, wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Martapura dikuasai oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Pembaca kelima yang akan dibacakan oleh Amanda, yaitu saya sendiri. Peninggalan Kerajaan Kutai. 1. Prasasti Yupa. Salah satu bukti kehadiran Kerajaan Kutai di Indonesia ditandai dengan ditemukannya peninggalan prasasti yang terwujud Yupa. Yupa yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta tersebut berbentuk seperti 3 tiang batu yang konon digunakan untuk mengikat kurban untuk persembahan kepada dewa. 2. Kepotongan Sultan Kutai. Kepotongan sultan yaitu mahkota raja dari Kerajaan Kutai yang terbuat dari bahan-bahan emas dengan berat 1908 kg. Hingga sekarang mahkota tersebut masih tersimpan rapi di Museum Nasional Jakarta. Mahkota ketopong sultan ditemukan sekitar tahun 1890 di daerah Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Di Museum Mula Warman juga terdapat replika ketopong sultan. 3. Kalung Ciwa. Peninggalan Kerajaan Kutai selanjutnya yaitu Kalung Ciwa yang ada sejak zaman kepemimpinan Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Kalung ini ditemukan oleh warga di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada 1890. Hingga sekarang kalung Ciwa ini masih dipakai sebagai perhiasan kerajaan yang juga digunakan oleh raja ketika ada pesta pengangkatan raja baru. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.